Santai Siang bersama Pro2. Santai Siang bersama Pro2 FMND, ya teman terbaik kamu. Hey teman-teman Pro2, selamat siang semuanya. Selamat berhari Kamis ya. Pastinya dari kami semua di studio. Yang mana ya? Kami semua kayaknya cewek-cewek ya. Iya. Dan pastinya manis-manis nih teman-teman. Saya Titin dan juga di operator kami ada Wanda. Teman-teman semua, seperti janji saya tadi ya, bahwa di kesempatan siang hari ini spesial untuk warung UMKM, kita sudah menghadirkan seorang narasumber ya, yang pasti ini akan menginspirasi teman-teman Pro2 juga untuk tidak takut memulai usaha walaupun dengan proses yang pastinya tidak main-main ya teman-teman Pro2. Dan di kesempatan siang hari ini teman-teman semuanya sudah hadir Kakak Lucia Neot ya. Ini merupakan owner dari JJ Collection. Kita langsung saja menyapa Kakak Lucia. Halo Kakak, selamat siang. Selamat siang Titin. Iya, saya panggilnya Kakak Lucia saja ya. Boleh ya. Oke, baiklah. Kakak Lucia, bagaimana kabar hari ini bisa hadir di studio Pro2? Puji Tuhan baik ya. Dan Amin. pastinya senang bisa bertemu dengan Titin, ada Wanda. Oke, Kakak Lucia boleh perkenalan diri dulu nih, biar lebih disayang lagi sama teman-teman Pro2. Silakan Kakak. Oke baik, selamat siang pendengar Pro2 RRI di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Lucia Neot. Saya bisa dipanggil Lucy atau Lucia. Iya. Saya merupakan owner dari JJ Collection meskipun baru merintis kurang lebih 1,5 tahun ya. Oke, terima kasih. 1,5 tahun ya Kakak Lucia. Iya, Tapi ini betul. pastinya waktu tuh yang tidak mudah untuk Kakak memulai begitu ya. Ini juga teman-teman Pro2 buat kamu yang nantinya mau juga bertanya kepada Kakak Lucia, kami juga sudah memulai membuka WA-nya di 082 147 650 422. Dan di siang hari ini banyak hal ya yang mau kita tanyakan kepada Kakak Lucia. Kakak Lucia dalam merintis usaha JJ Collection ini kan pasti ada dasarnya nih, ada latar Iya, belakangnya betul. begitu ya. Kenapa pada akhirnya Kakak Lucia mau membuka usaha ini, apalagi busana adat dan juga aksesoris Nusantara. Itu tidak main-main ya. Ini latar belakangnya seperti apa nih Kakak? Bisa diceritakan? Baik, sebenarnya bisnis atau membuka usaha itu merupakan hobi atau kesukaan bagi saya dan itu sejak kecil saya teringat waktu SMP itu saya sudah mulai usaha-usaha kecilan seperti berjualan di sekolah, berjualan jajanan makanan. Kemudian setelah itu dalam perjalanan saya pernah menjadi member salah satu brand yaitu Sophie Martin dan juga Kokopelli, tapi sebagai anggota ya. Sebagai anggota. Iya betul. Kemudian pengadaan barang-barang rohani yang bisa saya dropkan di masing-masing paroki atau di beberapa teman-teman. Dan memulai JJ Collection ini sejak awal tahun 2024. Awal tahun 2024 Iya. sekitar Januari ya Kakak Lucia. Iya betul, Januari ya betul, sekitar Januari. Hal itu saya mencoba untuk memberanikan diri sih sebenarnya, karena usaha itu kan Harus butuh berani keberanian dulu ya. betul. Terinspirasi oleh beberapa kegiatan di pekerjaan lama saya dulu. Ada beberapa kegiatan, ada momen event itu yang mengharuskan kita itu berbusana pakaian adat Nusantara. Lalu dulu itu saya pernah meminjam di beberapa tempat usaha juga. Tempat penyewaan busana. Beberapa kali saya pinjam. Kemudian saya melihat kok ini sepertinya saya menemukan ide baru. Gimana kalau seandainya saya mencoba untuk membuka bisnis ini, karena saya melihat peluang cukup banyak ya, karena di ND kan dari dulu sampai sekarang itu banyak kan event-event itu yang mengharuskan kita ya. Betul sekali, mengharuskan kita, kadang seperti karnaval, anak-anak sekolah itu kan. Akhirnya di
awal 2024 itu saya coba merintis pelan-pelan, mulai dengan pakaian adat Nusantara. Berawal dari Flores ya, Flores terus merambah ke Kupang, dan puji Tuhan beberapa daerah-daerah sudah ada. Sudah ada semua berarti dan ya. Selain pakaian adat Nusantara juga saya menyediakan pakaian pelayan, kemudian pakaian profesi anak. Iya. Itu juga ada. Baik, jadi awalnya itu adalah termotivasi dari kegiatan ya di tempat kerja sebelumnya. Kemudian bergeraklah hatinya untuk memulai nih usaha ini. Dan ini keren ya, dari namanya saja JJ Collection. Nah, ini kan kita juga penasaran nih ya Kakak Lucia, seperti apa juga, karena akar dari sebuah nama itu biasanya mendatangkan keuntungan nih. Jadi kan orang tidak serta-merta begitu ya memberikan nama usaha. Pasti ada juga nih ciri khasnya kenapa sampai memberikan nama JJ Collection. Bisa di-sharing juga nih Kakak Lucia. Baik, JJ Collection itu JJ ya, JJ itu saya mencoba ambil dari inisial nama anak saya yang ketiga. Saya anak perempuan atau laki-laki? Anak perempuan, namanya Joanna. Hai Joanna, semoga lagi dengar ya radio. Ada mama nih. Joanna Junior, J di belakangnya Joanna Junior. Saya berharap tentunya semoga nama itu bisa membawa hoki ya. Amin. Untuk JJ Collection. Tapi selain JJ Collection juga ada JJ Studio. JJ Studio. Ya, JJ Studio Band itu tempatnya di Jalan Kelimutu di belakang Senggol. Oh, berarti ada dua usaha sekaligus ya. Betul. Ada JJ Collection yang tadi ke busana adat, terus yang JJ Studio itu untuk penyewaan alat-alat band begitu ya Kak Lucia. Betul. Oke, luar biasa. Ownernya kakak semua ya. Betul. Ih, keren ya teman-teman ya. Jadi sekali jalan tuh langsung ya ada dua usaha. Ini keren sekali ya Kakak Lucia. Termotivasinya tadi dari cerita awal begitu ya, bahwa sejak dulu waktu masih SD, SMP sudah mulai berjualan begitu ya. Oke. Dan pastinya ini juga kan karena kakak melihat bahwa kerasnya hidup ini apakah yang membuat kakak tuh mengharuskan begitu untuk saya harus punya bisnis nih. Pastinya ya, karena saya melewati masa lalu, masa kecil yang tidak mudah. Kemudian selain itu saya juga bisa melihat peluang yang ada. Dan harus memberanikan diri untuk memulai. Oke, baiklah. Jadi karena tadi ya ketekunan juga, keberanian yang ada dalam diri Kakak Lucia, kakak juga sudah membuktikan gitu ya, bahwa hari ini ada nih nama JJ Collection di ND begitu ya. Baik, ini kan peluangnya juga luar biasa ya, apalagi penyewaan pakaian adat di Kabupaten ND sendiri. Kita ketahui setiap ada event besar itu kadang kita kesulitan juga nih Kak Lucia untuk menemukan paket yang lengkap begitu ya, dari ujung kepala sampai kaki, dari aksesori sampai busananya begitu. Bagaimana juga kakak melihat peluang pasar ya dari masyarakat Kabupaten ND untuk menyewa nih busana adat Nusantara begitu kakak? Kalau peluang pasar itu menurut saya ya cukup besar ya, karena di ND khususnya banyak sekali event-event seperti festival seni budaya, karnaval, lalu ada perlombaan-perlombaan, lomba paduan suara, tarian, kreasi, dan tentunya akan membutuhkan atau mengenakan pakaian-pakaian tersebut. Dan hal itu biasanya berdampak sih pada JJ Collection dalam hal ini ya. Oke, betul ya. Banyaknya permintaan. Banyak permintaan juga. Permintaan penyewaan pakaian. Iya, beserta dengan aksesorisnya. Kami juga penasaran nih ya Kakak Lucia, dari semua busana, apalagi ini busana Nusantara nih ya, berapa provinsi kita di Indonesia ini, apakah sudah ada Kakak Lucia di JJ Collection begitu? Karena saya baru merintis ya, jadi baru 1,5 tahun. Beberapa sudah ada. Untuk daratan Flores ada. Daratan Flores semua kabupaten sudah betul, ini ada. ya. Kemudian Kupang ada. Tapi belum semua sih. Belum semua. Harapannya pasti. Harapannya suatu saat nanti ya. Amin ya. Ini yang kita doakan ya Kakak Lucia. Baik. Untuk ini sendiri nih Kakak Lucia, bahan-bahannya begitu ya. Apakah memang Kakak Lucia beli kainnya terus jahit sendiri begitu, ataukah langsung membeli nih? Misalnya di Labuan Bajo langsung beli
nih dari Labuan Bajo begitu, atau dari Kupang langsung beli dari kota Kupang. Itu seperti apa nih kakak untuk proses produksinya sendiri dan mendapatkan semua busana itu? Ada beberapa yang saya beli kain terus jahit, kemudian ada beberapa yang memang kita beli dalam seperti kain yang sudah jadi ya, yang sudah siap jadi. pakai. Oke. Lalu kita datangkan juga aksesorisnya sehingga bisa dipadu-padankan. Oke. Tentunya dengan kita harus memilah adat mana gitu kan, harus sesuaikan dengan budaya dan adat dari masing-masing daerah. daerah. Ya, Kakak betul. ini menarik sekali karena ini juga menyangkut budaya begitu ya, busana adat Nusantara. Pasti juga kakak tuh kayak belajar begitu ya dari Labuan Bajo, misal dari Manggarai, seperti ini nih budaya mereka. Terus kakak Ya. mulai menyatukan dengan pakaiannya. Apakah sejauh ini memang kakak belajar begitu setiap daerah, setiap kabupaten budaya mereka seperti apa biar tidak salah juga nanti? Ya itu secara otomatis ya harus belajar. Karena berat juga Takutnya ya. nanti para pelanggan bertanya terus kita yang ownernya kan susah untuk menjawab kan. Oke. Ya. Dalam perjalanan saya belajar, oh ternyata budaya ini seperti ini kainnya, dari jenisnya, warnanya, motifnya seperti itu. Oke, jadi Harus ini terus juga harus terus belajar ya teman-teman Pro 2 karena masing-masing budaya itu adalah identitasnya. Iya, betul. Jadi kalau kita salah-salah ya gawat juga begitu ya. Pakaian adat apalagi ya, Iya, betul. Kakak Lucia itu kan ribet ya. Dan apalagi kalau misalnya pakaian adat perempuan punya, itu kan dari urusan kepala ya sampai kaki itu semuanya harus lengkap tuh biasanya. Kakak Lucia, biasanya kalau orang yang datang menyewa sejauh ini paling banyak itu dari kabupaten mana kalau acara-acara besar misalnya karnaval begitu? Kabupaten Ende sih. Ende ya. Kabupaten Ende dengan pakaian daerah dari daratan Flores sih sejauh ini yang paling banyak. Tetapi pakaian seperti pakaian pelayan juga banyak. Pakaian pelayan Lalu ya. pakaian profesi anak juga. Oke, pakaian pelayan ini dalam hal ini bisa untuk pernikahan misalkan betul. atau acara-acara tertentu ya. Iya. Kakak Lucia ya. Keren sekali teman-teman Pro 2. Jadi ini memang satu produk yang saya pikir harus kita lestarikan bersama ya. Karena bagian juga dari budaya Kabupaten Ende, apalagi nanti ke depannya Kakak Lucia punya mimpi ya, Iya. bahwa nanti didoakan ya teman-teman Pro 2 busana adat Nusantara harus lengkap nih Amin. di JJ Collection. Oke deh, ini untuk awal kita teman-teman Pro 2 kita break sebentar dulu ya. Untuk kalian yang mau meninggalkan pertanyaan untuk Kakak Lucia boleh sekali teman-teman Pro 2. Seperti apa peluang busana adat dan juga aksesoris Nusantara di warung UMKM siang hari ini? 082 147 650 422 sudah kami buka. Kak Lucia kita break sebentar ya. Ya. Kita kasih lagu dulu biar teman-teman Pro 2 makin semangat lagi ya. Jangan pernah takut teman-teman Pro 2 untuk meraih mimpi. Satu mimpi teman-teman Pro 2 dengan satu langkah pasti kamu akan menemukan hasil terbaik nih. Jika kau mengerti semua ini yang tak terungkap dengan sejumlah kata, setulus hati sepenuh jiwa, dirimu satu mimpiku, ku meraku dalam tatapanmu. Adakah arti di balik itu? Damai indah bagaikan surga,
timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Waiuhe atau ubi jalar. Terletak di luar kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh menjulang memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Hal menarik yang ditemukan di lokasi objek wisata Batu Roti Ilebura, selain memiliki pemandangan alam yang eksotis, unik, dan antik, tempat ini juga sangat cocok untuk memancing ikan. Bebatuan yang tersusun hingga ke tengah laut mempermudah pemancing untuk mendapatkan ikan, cukup dengan hanya memancing sambil berdiri di atas batu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Santai siang bersama Pro 2. Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, walaupun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Hey teman Pro 2, kita masih di warung MKM ya teman-teman, ngomongin soal usaha, soal bisnis. Teman-teman semua itu tidak datang begitu saja ya, tapi harus butuh yang namanya pengorbanan, kerja keras, ketekunan, komitmen. Dan di kesempatan siang hari ini kita bakal tahu-tahu juga nih ya teman-teman Pro 2, tanya-tanya juga ke Kakak Lucia seperti apa beliau tuh bisa survive ya di setiap keadaan. Karena kadang juga nih teman-teman Pro 2 ada yang membangun usaha itu cuma panas-panas di awal saja ya, tapi setelah itu langsunglah lenyap ya. Kita biasa bilangnya sih panas-panas tai ayam ya teman-teman Pro 2. Tapi kali ini ceritanya berbeda teman-teman. Ini kisah inspiratif ya dari Kakak Lucia. Oke Kakak, kita masih semangat ya. Masih ya, harus ya. Karena menjalani hidup itu berat ya. Butuh semangat. Butuh semangat. Butuh dorongan juga dari teman-teman Pro 2. Oke. Kakak Lucia balik lagi ya. Kita bicara soal penyewaan. Tadi ada baju adat Nusantara, ada aksesoris, ada busana formal. Sejauh ini yang paling banyak disewa atau digemari begitu ya untuk dipakai oleh konsumen tuh apa saja nih Kakak? Sejauh ini sih pakaian adat ya, pakaian adat itu yang dilengkapi dengan aksesorisnya. Oke. Misalnya adat Bajawa, lalu Nagekeo, Manggarai, dan cukup ramai sih di pertengahan tahun 2024 sampai dengan 2025. Ya, betul. Oke. Selain itu pakaian baju-baju pelayan, maksudnya ya baju-baju pelayan juga, dan pakaian profesi anak. Oke. Kakak memang suka fashion begitu kah? Suka sih iya. Tapi bukan ini ya, bukan sebagai desainer ya. Iya, betul. Karena itu mesti kita perlu belajar lagi, sekolah betul. lagi kan gitu ya. Tapi kalau tentang fashion suka. Suka ya? Oke, luar biasa. Kita biasa ciwi-ciwi ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau soal outfit itu jangan ditanya lagi ya. Banyak referensinya nih. Oke, Kakak Lucia ngomongin soal usaha begitu ya. Kakak Lucia ini kan pasti sudah menjalani atau sudah melewati yang namanya kerikil-kerikil tajam begitu ya. Seperti apa juga Kakak Lucia supaya tetap survive, tetap bertahan ketika Kakak Lucia mengalami kendala begitu? Pastinya harus tetap semangat ya dalam membangun usaha apapun itu. Oke. Yang dibutuhkan itu adalah motivasi dalam diri dan ketekunan, serta keberanian juga. Meskipun apapun keadaan kita, entah dalam situasi seperti apapun, jika kita ingin memulai usaha, kita harus fokus, harus tetap semangat, dan harus tetap percaya diri pastinya. Oke, baik. Percaya diri ya, betul. confidence Harus ya bisa, teman-teman ya, Pro 2. harus bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itulah kenapa orang bilang ya perempuan itu tuh strong begitu ya. Strong Karena woman. memang strong woman memang itu tuh benar adanya teman-teman Pro 2. Jadi kita lihat banyak pebisnis perempuan ya, Kakak Lucia ya. Kita lihat saja di Kabupaten Ende ini cukup banyak bagaimana mereka harus mengurus anak, mengurus suami, mengurus usaha, lengkaplah sudah semuanya. Seperti Kakak Lucia ya, keren sekali. Kita kasih tepuk tangan ya teman-teman semua. Terima Kakak kasih. Lucia, ini kan pasti ada tantangan juga nih dalam mengemas produk ya. Apalagi ini ada kaitannya dengan unsur budaya. Seperti apa juga Kakak Lucia mengemas begitu ya semua produk ini, baik itu busana maupun aksesoris, supaya terus diminati oleh konsumen yang ada di Kabupaten Ende. Sejauh ini karena masih 1,5 tahun ya saya merintis, yang pastinya saya akan memilah pakaian, misalnya harus bisa memilah sesuai dengan adat budaya masing-masing, lalu padu padankan dengan aksesorisnya. Kemudian
saya mencoba untuk siapkan logo. Logo sebagai ciri khas dari JJ Oke. Collection ya, mungkin bisa di tasnya atau di plastik seperti itu, sehingga nanti pada saat pengambilan di situ ada logo tersendiri dari JJ Collection. Untuk yang saya buat selama ini sih mungkin itu ya, tapi nanti pastinya ke depan mungkin akan lebih menarik akan lagi, lebih menarik ya. lagi ya. Oke, jadi sejauh ini teman-teman Pro 2 kemasan produk sendiri itu tadi ya ada stikernya begitu ya, stiker JJ Collection Iya. begitu. Oke, terus ada logonya juga teman-teman Pro 2. Nah itulah logo itu tugasnya adalah untuk nge-branding nih ya biasanya, branding Buat usaha branding sendiri gitu ya, ya. buat branding sendiri. Ini keren sekali nih, usahanya luar biasa teman-teman Pro 2. Kakak ini kan sejauh ini kita tahu ya bahwa digitalisasi ini kan sangat berkembang begitu. Terus seperti apa juga kakak memanfaatkan media sosial yang kakak punya begitu ya, atau adakah media sosial sendiri dari JJ Collection untuk mempromosikan setiap busana adat dan aksesoris yang ada begitu? Sejauh ini yang sudah saya buat yaitu saya coba buat akun sendiri ya, akun Facebook sendiri. Tapi karena memang sekarang itu pembuatan akun baru itu mesti pakai dengan nama yang sering digunakan sehari-hari ya di Facebook itu saya mencoba pakai nama Joanna Junior. Oke, Tapi foto baik. profilnya tetap JJ Collection. Kemudian untuk promosinya itu bisa melalui WA, WhatsApp, Oke. TikTok juga, dan juga Instagram. Oke. Kemudian saya coba buat flyer, kirim ke sahabat kenalan, dan mereka bantu untuk sharing, untuk Oke. share posting. Dampaknya cukup besar ya kakak ya dari semua hal yang sudah kakak lakukan begitu lewat media sosial. Cukup besar ya kakak Lucia ya. Ya puji Tuhan, sehingga sampai dengan saat ini ya setiap hari ya pasti ada yang datang, Ada yang datang, untuk betul. menyewa. Luar biasa. Kakak Lucia, sejauh ini tuh ada tidak sih kayak semacam kakak berkolaborasi dengan para penenun kah atau influencer begitu, berkolaborasi dalam hal ini adalah supaya kakak bisa mendapatkan produk-produk tenunan yang bagus, kain-kain yang bagus begitu? untuk sementara belum ya, kalau untuk dengan Oke. penenun belum, tetapi saya sudah coba buat pendekatan, saya sudah bangun komunikasi dengan beberapa. Oke. Tapi yang sudah dijalani sekarang itu dengan Lepo Lorun. Lepo Lorun itu Pelurun di Maumere ya? betul. Kebetulan Oke, ownernya luar itu kan biasa. masih hubungan keluarga. Jadi ada beberapa produk-produk Lepo Lorun itu yang dipajang, kemudian saya promosikan, dan jika ada yang berminat untuk menyewa itu melalui kita buka PO biasanya seminggu gitu. Oke, baik-baik. Jadi biar jangkauannya juga lebih luas begitu ya. Iya, betul. Harus ada kolaborasi. Kedepannya kakak punya mimpi begitu untuk kolaborasi dengan siapa begitu? Kita lihat saja ke depan ya. Oke. Tapi pastinya saya harus bisa berinovasi ya. Iya, berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan beberapa penenun ataukah dengan influencer tadi. Iya, betul. Sehingga jangkauannya lebih luas. Itu yang Banyak- kita inikan ya, Yang kita impikan harapkan. pasti Iya, betul. juga dari JJ Collection ini sendiri. Oke, kakak Lucia sejauh ini ya, karena ini kan dunia fashion begitu ya. Adakah semacam apa ya, bagi kakak tuh kayak dia sebagai role model begitu untuk kakak dalam dunia bisnis atau dalam dunia usaha atau dalam dunia fashion begitu. Adakah role model yang sampai hari ini membuat kakak tuh juga akhirnya bisa survive, bisa bertahan untuk membangun usaha ini begini? Saya pikir seperti usaha-usaha penyewaan busana tadi ya maksudnya. Itu mungkin kita bisa menyediakan jasa sewa ya, jasa sewa, lalu bisa berdampak terhadap perekonomian, lalu kita bisa menjalin relasi dengan beberapa teman-teman, pelanggan-pelanggan. Oke, Itu menurut saya cukup seperti itu. ya cukup Oke. dan itu berdampak sih. Kalau ada tokoh utama begitu, tokoh utama kayak semacam orang yang sangat berperan penting begitu dalam usahanya kakak JJ, kakak Lucia ini sendiri Pastinya apa nih kakak? dukungan dari suami dan anak keluarga. Terus berikutnya mungkin saya bisa sharing itu Oke, tentang silakan kakak. ownernya dari Lepo Lorun. Itu
salah satu Inspirasinya ya. betul. Inspirasi bagi saya bagaimana dia memulai karyanya itu dari awal sampai dengan sampai dia terkenal sampai sekarang. Betul. Dan kita sering sharing tentang Sharing ya sampai Ya, sekarang. berbagi Luar biasa. pengalaman dengan owner dari Lepolora. Tante Apalagi Alfonsa. iya betul Kakak Alfonsa ya. Ya. Ini keren sekali ya karena brandnya itu tuh sudah sampai ke kancah internasional Iya, betul, ya. sampai ke luar negeri ya. Betul. Iya keren. Jadi itulah yang membuat kakak juga motivasi ya. Termotivasi, Salah satu ya. toko yang buat kakak terus bertahan begitu. Kita Dia harapkan jadi role modelnya saya kan. iya, kita harapkan memang JJ Collection ini bisa mendunia juga ya, Kakak Amin, Lucia. amin, ya amin, begitu amin. ya. Karena dari mimpi-mimpi sederhana begitu ya, Ya. Kakak Lucia, terus dengan usaha, apalagi kakak tadi punya tekad bahwa nanti akan ada butiknya sendiri begitu, Ya, betul. ya kan? Kita tidak pernah tahu begitu ya apa yang akan Tuhan tuntun ke depan nih, Kakak Iya. Lucia. Oke, ini pasti apa ya perjalanan yang tidak mudah juga, Kakak Lucia. Sejauh ini apa sih kendala yang paling menantang begitu dalam membangun bisnis ini? Kendala yang menantang mungkin belum ada ya. Yang biasa-biasa saja seperti Oke. misalnya jadwal untuk pengembalian itu kadang kita Agak telat begitu ya. di luar kesepakatan seperti itu. Kemudian ada aksesoris yang mungkin saat pengembalian itu dalam keadaan rusak. Oke. Tetapi saya mencoba untuk membangun komunikasi, lalu semua bisa diatasi. Bicarakan. Bisa, ya. Oke. Asal kita bangun komunikasi Bangun yang komunikasi. baik, masalah terpecahkan. Oke. Kakak tuh ada tidak sih kayak semacam buat persyaratan begitu ya? Memang sih kita yang menyewa itu kan kita akan membayar begitu Ya, ya. betul. Setiap konsumen kita tuh kan akan menjadi raja dan ratu. Tapi kan ini dalam hal ini menyewa bukan membeli. Iya. Kalau dalam menyewa ada tidak Ki semacam aturan-aturan begitu yang diberlakukan untuk para konsumen? Kalau untuk di dalam kota biasanya tidak sih. Oke. Saya paling minta nomor HP, nomor WA. Kemudian kita bisa atur untuk tanggal pengembalian. Tetapi untuk di luar kota ada. Iya. Itu berupa KTP. Kan agak jauh ya. Ya, betul. Betul. Berupa KTP. Sebagai jaminan sebagai ya. jaminan ya. Oke, baik. Jadi sebenarnya tidak ini juga ya teman-teman Pro 2 tidak banyak syarat juga Tidak nih banyak syarat, dalam penyewaan gitu ya. Lebih mudah juga teman-teman Pro 2. Nah, ini juga kalau kita bicara soal keseimbangan nih ya antara aspek komersial, penjualan dan juga aspek budaya. Seperti apa nih kakak melihat usaha kakak ya? Kalau dari aspek komersial kan pasti kakak menjual begitu ya, mempromosikan, menyewa, dapat duit begitu. Terus ada kaitannya juga nih karena usaha kakak ini berkaitan sama busana adat gitu, sama budaya. Nah ini seperti apa juga kakak memadukan antara komersial dengan budaya yang ada? Yang pastinya itu saya mengutamakan nilai budaya. Semua pakaian adat itu harus sesuai dengan pakem tradisi, baik motif, warna maupun aksesorisnya. Iya. Kemudian harus berinovasi ya, kembangkan desain semenarik mungkin, tapi tanpa menghilangkan ciri khas budaya. Selain itu saya juga harus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan busana daerah seperti tarian penyambutan atau lomba paduan suara itu kan pasti menggunakan busana daerah. adat. Secara tidak langsung kan saya mempromosikan Budaya kita mempromosikan kita mempromosikan dan melestarikan pakaian-pakaian daerah kita. Oke, jadi secara tidak langsung ya teman-teman Pro 2. Ini adalah cara kerja yang kita bilang secara langsung begitu ya untuk memperkenalkan budaya kita kepada siapa saja teman-teman Pro 2. Karena selain owner tadi ya, sebagai owner teman-teman Pro 2, tapi Kak Lucia ini juga sudah memberikan ruang sebenarnya bagi anak-anak muda terutama yang ada di wilayah Kabupaten Ende untuk belajar soal busana adat. Iya. Karena kan ketika mereka pergi ke Kakak Lucia, pasti Kakak Lucia memberikan penjelasan begitu ya ke mereka.
Kadang misalnya ada waktu ya, saya menyesuaikan dengan waktu saya di rumah. Misalnya ada waktu luang ya kita berbicara, kita bercerita, layaknya adik kakak seperti itu. Oke, Tapi jadi di waktu-waktu tertentu saja di sih. waktu-waktu tertentu ya. Tidak setiap kali Iya. tidak setiap kali pelanggan datang lalu saya harus menjelaskan. Tentang keunikan dari pakaian Iya, adat yang betul. mereka pinjam begitu ya. Ini keren sekali teman-teman Pro 2. Buat kamu yang mau bertanya silakan ya di 082 147 650 422. Ada yang sudah bergabung juga, saya akan menyapa ya. Terima kasih untuk Jimmy Sitorus melalui YouTube kami di RRI ND. Terus juga ada di line WhatsApp nih Kakak Ana, ada pertanyaan ya. Iya. Dari Boleh. Ana di Jalan Bawah. Kakak TJ selamat siang, Kakak Lucia juga selamat siang. Salam semangat selalu katanya. Selamat siang Ana. Pertanyaannya untuk Kakak Lucia di siang hari ini. Sebelumnya saya provisiat untuk Kakak Lucia untuk usahanya. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Kakak Lucia caranya untuk menjaga eksistensi. Karena di ND sendiri itu ada beberapa tempat untuk penyewaan busana adat gitu. Jadi seperti apa Kakak Lucia supaya eksistensinya itu brand dari JJ Collection tetap paripurna nih. Oh, Paripurna ya. paripurna ya ini ya. Luar biasa ya, biar terus bertahan maybe ya maksudnya. Oke, ini seperti apa juga karena akan menjadi tantangan berat ya untuk Kakak Lucia pasti untuk menjaga eksistensi dari JJ Collection sendiri. Silakan Kak. Baik, saya menyapa dulu ya. Tadi siapa? Ana di Jalan Bawah. Oke, selamat siang Ana, salam kenal ya. Ya. Untuk mempertahankan eksistensi, saya mencoba mempertahankan kualitas ya, mempertahankan kualitas dan harga itu pasti dengan harga yang sangat terjangkau. Mempertahankan kualitas tadi, misalnya saya harus tetap menyiapkan, harus ada stok ya, misalnya tidak hanya satu, Iya. tapi harus ada cadangan 1 atau 2, kalau boleh lebih juga tidak masalah, sehingga nanti pada saat pelanggan untuk menyewa, barangnya tetap ada, barangnya tetap ready sehingga tidak mengecewakan juga. Lalu dengan harga, dan saya bisa pastikan di JJ Collection harga sangat terjangkau. Ini bisa di-spill nih Kakak harganya untuk baju-baju adat, baju pelayan ini berapa nih range harganya? Untuk range harganya saja ya, itu sekitar 20 sampai 100. 20.000 sampai 100. Iya, betul. Kalau 100 itu pakaian adat Pakaian yang sudah adat lengkap ya. dan aksesorisnya. Oke, itu sangat murmer sih Kakak Lucia. Kenapa pilihannya murmer, murah meriah? Apakah ini target marketingnya Kakak atau seperti apa nih? Bisa jadi ya. Bisa jadi. Strategi pemasaran Strategi mungkin ya. dari harganya dulu. Oke. Karena baru 1,5 tahun, jadi kita mulai pelan-pelan ya. Oke, tapi saya pikir ini adalah harga yang sangat ramah ya dengan kantongnya kita atau Iya, ND begitu ya. iya, betul. Karena apalagi kalau misalnya yang pesan ini atau yang nyewa ini anak-anak kuliahan, Iya. 20.000 ini kan sudah sangat cukup nih sesuai dengan kantong mereka gitu ya Kakak Tapi Titin, Lucia. kadang itu kalau anak mahasiswa atau anak sekolah itu kadang mereka minta minta bonus atau minta diskon. Minta diskon lagi. Betul. Aduh, padahal 20.000 itu sudah lumayan tuh. misalnya mereka ambil banyak kan, kakak bisa tidak, kalau ya sudah bisa gitu. Korting Iya, lagi. kita kasih korting. Oke, baiklah. Tapi Jadi untuk pelanggan yang baru gitu, bagi pelanggan yang baru ya, luar dengan biasa. catatan bahwa ini harga pemula ya. Oke deh, saya kayaknya bisa nih dapat harga pemula ya. Boleh. Baiklah, Kakak Lucia, kita semakin menarik nih ya ceritanya di siang hari ini. Dan tentunya untuk teman-teman Pro 2, kalian masih bisa bertanya ya di belakangnya Anda, kami masih menanti di 082 147 650 422. Kita kembali ke lagu dulu ya Kakak Lucia, Ya, biar kita makin bersemangat lagi. Kita juga mau ucap selamat menikmati santap siang untuk semua teman-teman Pro 2 yang siang hari ini makannya sama keluarga tercinta. Pasti akan lebih enak lagi nih teman-teman ya. Baik kamu. Teman terbaik kamu. Goyang sampai goyang sampai mulai. Elelelelele, mari torang rame-rame. Elelelelele, putar ke kiri sayang, kanan ke kanan sayang le. Elelelelele, elelelelele.
bos. Posisi masih di kos. Merapat yang kasih los. Aku dapat sudi pos. Soka tojai. Mau kita batola tolai. Sampai mata kunang-kunang. Ego yang sampai siang. Mau ulang atau pulang? Goyang sampai mulai. Elelelelele, mari torang rame-rame. Elelelelele, putar
ya. Tetapi yang saya mau katakan bahwa yang pertama, kita perlu memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah ND ya, Iya. sebagai penyelenggara event budaya. Iya. Harapannya untuk Kabupaten ND, khususnya pemerintah Kabupaten ND, mungkin perlu dipertahankan event-event budaya Iya. dan bisa dibuat secara rutin ya, sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Iya. Dan selanjutnya mungkin bisa mendorong atau menggerakkan UMKM di bidang seni budaya, misalnya pengrajin tenun ikat, lalu sanggar tari, para pelaku-pelaku seni, artis-artis lokal, Iya. dan juga memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda kita agar mereka cinta terhadap warisan budaya leluhurnya. Oke, jadi secara tidak langsung memang Kakak Lucia sudah menjalani itu begitu ya? Iya, betul. Iya, dengan membuka usaha ini teman-teman Pro 2 ini benar-benar sangat dekat begitu dengan budaya adat Saling yang ada di memperkenalkan. betul, memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia lah ya. Karena mimpinya tadi sangat besar ya teman-teman Pro 2, kita harus mengapresiasi Kakak Lucia gitu ya ke depannya ini. Yang kita harapkan adalah banyak kembali begitu ya Kakak Lucia ya, baju-baju dari kabupaten lain atau dari provinsi lain ya, begitu betul. ya. Itu yang kita harapkan. Baik Kak Lucia, harapannya Kakak untuk usahanya Kakak ke depannya seperti apa nih? JJ Collection 5-10 tahun yang akan datang. Harapan untuk JJ Collection pastinya sukses ya, makin berkembang. Amin, harus ya, harus sukses. Tetapi selain itu ya bisa memperkenalkan kekayaan busana Nusantara kepada generasi muda dan mungkin wisatawan. Amin. Seperti itu. Oke, baik. Jadi ini adalah satu cara ya dari Kakak Lucia sendiri, yaitu membantu untuk mempromosikan Mempromosikan. budaya yang ada di Indonesia sendiri betul. ya. Kadang, Apalagi, kadang ada beberapa pelanggan itu yang memang mereka bertanya, oh kakak ini pakaian adat apa gitu. Oke, Saya coba baik. menjelaskan seperti tadi yang Ari Titin sampaikan Iya, tadi iya. di awal. Betul Ada ya. sisi-sisinya itu. Ada sesi-sesi edukasinya juga ya. Betul, Ini memberikan penting ya, edukasi betul. juga. Ini penting sekali ya, karena kita konsumen tuh kadang hanya mau pakai begitu ya, tapi tidak tahu lagi nih asal usulnya seperti apa. Jangan teman-teman Pro 2, memang alangkah baiknya adalah kita tanyakan langsung kepada ownernya begitu. Dan ownernya juga harus Belajar ya. juga. Ini memang menjadi apa ya, tugas yang berat juga ya bagi para pelaku usaha, karena bisnis itu kan berkembang ya. Ya, betul. Ya, jadi mau tidak mau memang harus belajar begitu ya. Sejauh ini untuk proses belajarnya Kakak Lucia referensinya cari sendiri ataukah ikut webinar begitu? Sejauh ini sih masih sendiri. Saya coba mencari sendiri, kadang ikuti Tante Alfonsa tadi. Oke, Gitu. baiklah. Masih mandiri sih. Masih mandiri ya saat Tapi ini. jika ada misalnya ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut terkait dengan budaya, pastinya saya akan mencoba untuk ikut. Oke deh, biar lebih memperluas Iya, lagi ya betul. teman-teman ya, ke knowledge itu sudah pasti. Dan juga relasi juga nih paling Iya. penting ya Kak Lucia ya, seperti Betul. yang Kakak sampaikan di awal-awal tadi. Oke, Kakak Lucia bisa spill juga, tadi kan selain JJ Collection, penyewaan pakaian adat ya, juga ada JJ Studio. Nah ini seperti apa? Kakak bisa kasih gambarannya biar ke teman-teman Pro 2 bisa tahu juga. JJ Studio itu kita menyiapkan tempat, Iya. tempat beserta dengan alat-alat bandnya. Ada studio juga di Jalan Kelimutu tempatnya, di belakang Senggol. Iya. Itu per jamnya itu 50. Per jam 50.000 untuk latihan ya, sesi Untuk latihan. ya betul. Oke. Dan dilengkapi dengan alat-alat band tadi, 10 AC. Kemudian kita siapkan juga dengan minuman dingin. Pokoknya bikin nyaman ya kita yang datang. Oke. Lalu untuk bulan Oktober, mungkin kita bukanya dari pagi sampai jam 5 ya, karena Oke. mengingat bulan Rosario. Rosario juga, Iya, betul. Jadi adik-adik yang suka bermusik
bisa langsung hubungi JJ Studio di Oke deh. Kalimati belakang Senggol. Baiklah, siap nih ya teman-teman Pro 2 ya. Nanti juga bisa di-share kan nomor handphonenya maybe. Boleh. Nanti juga bisa dibantu ya Kakak Lucia ya. Baik-baik. Siap. Ini nanti selain latihan musik, apakah nanti misalnya ada yang mau rekaman suara atau produksi lagu? Kira-kira bisa tidak sih di JJ Studio Kakak? Kita bisa sewakan studionya, Oke. ruangannya bisa dengan alat-alat yang ada. Baik. Jadi semuanya bisa dipakai begitu Iya, ya, betul. untuk kebutuhan musik pastinya. Baiklah, Kakak, kita tidak terasa tersisa 2 menit lagi. Ini yang terakhir, Kakak. Kakak juga memang baru memulai 1,5 tahun, Iya. tapi kami pikir bahwa dari proses belajarnya Kakak ini juga bisa memberi motivasi untuk teman-teman Pro 2, apalagi pendengarnya ini banyak yang anak muda nih, Kakak Lucia. Di wilayah kami itu Flores sampai Lembata untuk Iya. penyebaran Pro 2-nya. Dan ini seperti apa pesannya Kakak Lucia untuk anak-anak muda yang mau mencoba nih ya untuk buka usaha? Kadang tuh mau memulai tapi takut Kakak, karena yang kita pikirkan awal itu adalah saya belum punya modal gitu. Nah ini seperti apa nih Kakak Lucia pesannya untuk anak-anak muda yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata? Baik, yang pastinya jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Oke. Harus ada motivasi dan keinginan yang kuat untuk memulai usaha apa Iya. saja jenisnya, karena di zaman sekarang ini sangat mudah untuk menghasilkan uang ya. Betul. Dan masing-masing kita itu memiliki talenta. Tinggal digali lagi, lalu kita bisa menjadi seseorang. Iya. Yang Dan- lebih berarti ya, gitu ya artinya Kakak seseorang Lucia. itu yang harus lebih berarti. Dan untuk anak-anak muda, mari kita sama-sama berjuang, mari kita semangat dalam menekuni potensi itu sehingga bisa menghasilkan seperti apa? Sebuah usaha. Sebuah usaha dari Betul. skill kita. Tapi pastinya harus lebih digali lah. Kita punya potensi, harus memberanikan diri, terbuka dan berjuang. Dan suatu saat nanti kita harus menjadi pengusaha-pengusaha muda yang Amin ya. Jadi suatu saat nanti itu kita akan memetik hasilnya ya. Mulai dulu dari sekarang ya Kak Lucia. Jangan dari takut. seorang menjadi seseorang ya. Iya, dari seorang Menjadi seseorang yang lebih berarti teman-teman. Iya, betul. Tanpa kita harus takut dulu saya modalnya masih kecil Iya. begitu ya. Betul sekali. Modal itu sebenarnya yang pertama itu keberanian. Terus zaman sekarang itu kan modal HP saja kita bisa menghasilkan uang kan? Oke, betul. Modal pakai data saja. Cukup kita isi paket data. Ya, tinggal kita harus bisa baca peluang apa nih yang bisa menghasilkan uang, apa yang bisa dijadikan sebagai ide usaha tuh apa. kan Oke, gitu. luar biasa nih ya. Kakak Lucia boleh ya saya tambah satu pertanyaan terakhir ya. Boleh. Apa yang ingin kakak sampaikan atau kakak katakan untuk orang-orang terhebat ya, yang saat ini tuh mereka selalu berada di depan ataupun di belakang untuk selalu mendorong kakak, mendukung kakak, ayo berjuang begitu. Siapapun itu ya, silakan kakak. Baik, untuk siapapun orang-orang hebat, kalian itu menjadi inspirasi untuk kami yang baru meniti karir dalam hal ini, yang baru memulai usaha ya. Kalian merupakan role modelnya kami, sehingga berkat kalian kami bisa menjadi Seperti ini ya. seperti ini, dan semoga kami bisa menjadi seperti kalian. Amin ya, luar biasa. Baiklah, kakak Lucia ini walaupun LDR tapi semangat ya. Oke, yang pastinya ini juga adalah menjadi kebahagiaan bagi keluarga ya. Iya. Untuk setiap usaha yang sudah kakak Lucia lewati, yang saat ini juga sedang kakak Lucia tekuni. Kami sih selalu mendoakan ya kakak ya yang terbaik untuk kakak Lucia ke depannya. Semua mimpi boleh terjawab ya. Amin. Amin, Oke. amin. Baik. Dan itulah teman Pro 2 keseruan kita ya bersama Kakak Lucia, owner dari JJ Collection ya. Oke. Kak Lucia, kita sudah saatnya harus berpamitan nih dengan teman-teman Pro 2 ya. Silakan boleh pantunnya. Silakan Kakak. Sekarang. Oke, Ya. baik. Saya mencoba menutup kegiatan ini dengan pantun ya. Silakan Kakak. Yang pertama pantunnya untuk JJ Collection. Oke deh, silakan Kakak. Jadi pantunnya ada dua, JJ Baik. Collection dan JJ Studio.
jalan-jalan kenangan Nusa, Ya. lihat pantai sambil berolahraga. Oke. Jika ingin busana Nusantara, JJ Collection solusinya. Cakep ya. Satu lagi boleh? Oke, boleh. Satu lagu lagi ya untuk teman-teman Ya Pro 2. baik, ini untuk JJ Studio. Di Wolokota ada Pice, Asik. datang menggelorakan Marilonga. Mantap. Jika selera musikmu oke, ekspresikan di JJ Studio. Cakep. Terima Terima kasih kasih, Kakak Lucia, luar Titin. biasa semangatnya ya. Amin. Semoga Kakak Lucia apa yang Kakak harapkan bisa diberkati. Amin, ya. amin, amin, Oke. amin, amin. Kita langsung pamit ya Kakak Lucia. Saya Titin dan juga ada Lucia. Oke deh. Dan juga tentunya tidak lupa ya teman-teman Pro 2, di operator ada Wanda. Terima kasih untuk teman-teman Pro 2 yang sudah stay tune di Warung MKM untuk edisi hari ini. Dan langsung aja kami ke lagu kembali teman-teman Pro 2. Dan jangan lewatkan ada Sport Corner nanti sampai di jam 3 sore.